Jadi kalau kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya tema. Kalau dalam K13 itu namanya tema, kalau di kurikulum Merdeka itu namanya topik, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan kurikulum bahasa Inggris ke kurikulum Merdeka? Kita samakan dulu topiknya. Kita belajar bahasa Inggris tetapi mengikuti tema yang ada dalam kurikulum Merdeka. Misalnya dalam pembelajaran yang lain, IPA, kita sedang membahas tentang apa? Oh, kita sedang membahas tentang misalnya transportasi. Nah, di kurikulum bahasa Inggris kita menyesuaikan. Kita juga memakai topik yang sama dengan kurikulum yang sedang atau mata pelajaran yang ada dalam kurikulum yang sedang berjalan. Begitu. Misalnya bahasa Inggris sedang belajar tentang kurikulum tentang transportasi, maka di kurikulum yang kita pakai di sekolah ini, K13-nya, tematiknya ya akan digunakan tematik. Kita sedang belajar tentang tema transportasi, bahasa Inggris itu mengikuti. Kita belajar tentang transportasi, baik itu jenis-jenis transportasinya, cara bertanya tentang transportasi dan lain-lain. Jadi bahasa Inggrisnya mengikuti dengan tema yang ada dalam kurikulum tersebut. Pertanyaan kedua, apa metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris kepada siswa? Baik, metode kemudian metode baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu perbedaan antara model dan metode ya. Kalau metode itu berarti ada di dalam model tersebut, ya. Model misalnya, ibu biasa memakai model project PJBL atau PJT. Di dalam model itu, di dalam pembelajaran model itu, ibu memakai metode satu, memberi contoh. Yang kedua, ada ceramahnya sedikit. Yang ketiga, ada model praktikum. Ada bermain peran misalnya seperti itu. Jadi banyak metode, ada ceramah. Penugasan itu juga termasuk metodenya. Ya, jadi tetapi yang paling sering kita gunakan adalah metode bermain peran atau kita ceramah itu kalau untuk pembelajaran zaman sekarang ceramah itu banyak dikurangi, jangan kebanyakan ceramah. Jadi kita memberi contoh itu bahasanya apa ya? Yang memberi contoh itu lah, kita memberi contoh bermain peran, kita main drama-dramaan, kalau kita lagi conversation gitu ya. Terus ada lagi yang tadi penugasan, itu yang paling sering dipakai metode penugasan, bermain peran gitu ya. Terus ada lagi yang memberi contoh. Selanjutnya, bagaimana penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di STI? Penilaian itu tergantung apa yang sedang kita pelajari. Kalau kita memberi pembelajaran tergantung juga dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Topik ini itu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk misalnya tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menyebutkan nama-nama permainan dalam bahasa Inggris misalnya ya kan. Nah, nanti pada penilaiannya kita bisa menggunakan tertulis, bisa menggunakan praktik, bisa menggunakan game, itu nanti bisa kita gunakan, atau bisa menggunakan hasil karya. Nah, kalau project berarti penilaiannya pakai hasil karya. Nah, karena kita akan kata misalnya bisa anak-anak bisa menyebutkan nama-nama dalam bahasa Inggris kan, dengan apa yang dia buat, gambar kapal bahasa Inggrisnya ini bentuknya apa kata. Kalau dengan metode, kalau misalnya dengan lisan kita tes, sebutkan jenis-jenis transportasi dalam bahasa Inggris 10, bisa menyebutkan 10 nilainya 10, satu nilai satu sebutan satu poin, menyebutkan 10 nilai 10. Ya, jadi penilaian itu tergantung tujuan pembelajarannya dulu, indikatornya apa. Kalau di sini ya kalau yang harus dipakai itu kita
yang datang? Baik, ini terjadi juga. Jadi memang kemampuan anak-anak itu kan beragam ya. Ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak semua anak bisa menghafal kosakata dengan cepat. Nah, itu ya. Tidak semua anak, mungkin satu anak bisa menulis dengan baik, tetapi dia kalau menulis drama dia tidak bisa, gitu ya. Jadi kalau ibu begini, ibu membebaskan anak ketika mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau anak yang mungkin dia tidak bisa, belum bisa menguasai kosakata, kita kasih tugas anak itu menghafalkan kosakata aja. Jadi kalau memang, jadi tidak bisa diukur rata. Semuanya hari ini ada penilaian comprehension, tidak bisa. Nah, kadang-kadang sampai kelas berapa itu saya dulu saja, ya kan? Dia disuruh menghafal aja. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada yang namanya listening, mendengarkan. Dia bisa mendengarkan 1, 2, 3, 1, 2, 3 tahu artinya, tapi menuliskannya kadang-kadang nggak bisa, gitu ya. Jadi penugasan secara tepat kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak harus sesuai dengan kata tinggi yang berat itu. Jadi kalau yang nggak belum bisa, jangan kasih tugas conversation. Kamu disuruh nyari aja gambar ini, artinya oh ini truk, bahasa Inggrisnya truk. Oh, belum disuruh percakapan tentang truk, misalnya bagaimana kamu bisa, ayah kamu kerja jadi sudah truk, ya gitu ya. Tidak boleh disuruh membuat kalimat yang terlalu tidak. Tapi untuk kenalan kosakata terlebih dahulu. Berarti itu sesuai kemampuan Anak-anak, masing-masing. iya. Kalau seperti itu apa ada sistem kelompok atau diskusi antar di sana, ada yang anak yang udah bisa sama yang belum bisa itu digabung atau terpisah? Kalau bahasa Inggris itu kalau sistemnya kooperatif agak susah, kecuali kalau kelas project. Karena kalau project itu kadang-kadang tidak memerlukan pengetahuan yang cukup, tidak perlu. Karena project kan membuat produk. Semua anak yang tidak bisa membaca semua produk pun bisa. Paham tidak? Iya. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran yang berdiferensiasi tidak boleh digabungkan. Misalnya sekarang kita membuat kelompok, kita akan membagai drama, gitu lah, percakapan drama. Tetapi kalau yang masa yang belum bisa baca ikutan situ ya nggak bisa dia. Tapi makanya itu kenapa kita bisa pisahkan, diferensiasi, kita beda-bedakan. Kalau anaknya nggak bisa, jangan dipaksa minta drama. Dia kan dia menghafal kosakata dulu misalnya. Ya kan gitu. Tetapi teknik memakai kelompok tetap bisa digunakan. Tapi ya terlepas dari yang nggak bisa, nanti kamu jelas di urusan dalam satu kelas, misalnya ada satu atau dua anak yang belum bisa, ya bisa dulu. Tetap di kelas, tetapi memang teknik belajarnya berbeda. Nah itu selanjutnya, bagaimana sekolah mendukung pengembangan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris? Baik, kalau di sini sekolah memang sangat mendukung ya, dengan adanya misalnya dengan ada masalah tinggi gitu ya. Jadi anak-anak nanti membuat produk bahasa Inggris yang berupa tulisan dia misalnya kan bisa dipasang di majalah tinggi, karya-karya yang dari pelajaran bahasa Inggris bisa pasang di sana. Ada juga kesempatan untuk mengikuti lomba misalnya lomba storytelling gitu ya. Terus adanya ekskul bahasa Indonesia kan Indonesia di sini kan disediakan ekskul bahasa, di situ akan dipelajari ya bahasa Indonesia ya, termasuk isi bahasa Inggris. Jadi di situ sekolah memberi keleluasaan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan seperti itu. Misalnya untuk lomba storytelling, adanya ekskul bahasa gitu ya. Terus untuk media-media pun dalam pembelajaran disiapkan mendengarkan ya, selain fokus untuk memberikan contoh-contoh percakapan. Kalau masalah bahasa di sini memang tidak ada kan. Jadi terbatas SD itu bahasa Inggrisnya belum terlalu tinggi. Pertanyaan terakhir, Ya. Bagaimana sekolah mengukur kemajuan siswa dalam penguasaan bahasa Inggris dan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan individu? Nah, itu. Bagaimana cara sekolah mengukurnya? Dari hasil nilai ujian pun bisa diukur ya. Dari hasil nilai yang kita dapatkan kan output pembelajaran kalau yang pengetahuan itu kan outputnya dari nilai kan bisa dilihat. Misalnya yang sudah mencapai KKM berapa, dari tahun ke tahun itu ada grafiknya itu ya. Kita bisa lihat tahun ini itu ternyata di tema ini susah anaknya gitu ya. Tapi tahun kemarin itu ternyata sebenarnya bagus loh kayak untuk tema ini gitu ya. Jadi cara mengukurnya ya kita lihat grafiknya, grafik perolehan nilainya dari anak itu dari tahun ke tahun. Ada juga ketika sekolah ini ternyata bisa berhasil mendapatkan juara lomba, ketika lomba dapat juara dalam bagian ini misalnya gitu ya, itu kan ya. Berarti itu sudah peningkatan kemampuan berbahasa. Ketika ada perpisahan, ada penampilan, ternyata sudah ada yang berani tampil, itu kan sudah berarti sudah kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan berbahasa di sekolah itu kan terlihat gitu. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan dari saya sekian. Dari pertanyaan yang tadi saya tanyakan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum yang dipakai itu kurikulum merdeka Dan kurikulum K13 yang ditarik topiknya, disamakan topiknya. Metode yang ada di dalam modelnya itu ada memberikan
pembelajaran Diferensiasi. pembelajaran berdiferensiasi dan tugas sesuai dengan kemampuan anak. Terus adanya majalah bimbing, membuat produk yang disediakan, dan adanya ekskul bahasa dalam fasilitas sekolah.